Aku pernah menemukan diary dari seseorang yang aku tahu tuh dia orangnya gak banyak ngomong, bahkan gak pernah banyak cerita, gak pernah ngeluhin permasalahan hidupnya. Ya kelihatannya dia tuh kayak bodo amat gitu sama semua hal. Tapi di diary itu aku baca ternyata selama ini dia ngerasa kesulitan. Ternyata selama ini dia kesepian. Ternyata selama ini dia benar-benar butuh support system, butuh penyemangat untuk menjalani hidup yang mungkin semakin hari semakin berat buat dia. Kadang kita selalu ngerasa yakin bahwa kita bisa ngelaluin semuanya sendiri. Kita ngerasa yakin bahwa gue bisa kok tanpa harus cerita ke orang, gue bisa kok nyelesain semuanya tanpa bantuan siapapun, gue bisa kok, gue mampu. Yang pada akhirnya kita malah memaksakan diri, karena sekuat-kuatnya manusia pasti ada titik lelahnya juga. Kita selalu takut untuk cerita sama orang, takut kalau orang itu bakal terbebani dengan masalah kita, takut kalau orang itu malah risih kalau kita terus-terusan curhat, takut kalau suatu waktu gak ada satupun orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Yang pada akhirnya kita memilih untuk memendamnya sendiri. Ada juga mereka yang awalnya suka cerita, suka sharing, tapi sering banget dapat respon yang gak enak, dapat respon yang malah memojokkan dia, menyalahkan dia, yang dimana dia ngerasa dia gak mendapat dukungan, padahal dia cuma pengen cerita, padahal dia cuma pengen ngeluh. Tapi keseringan tiap kali dia ngelakuin hal itu, respon orang sekitar malah menyalahkan dia. Entah dibilang gak bersyukur, entah dibilang kebanyakan ngeluh, entah dibilang terlalu drama, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang mungkin gak pernah sharing masalah sama kita, yang mungkin gak pernah cerita sama kita, yang mungkin kelihatannya tuh dia bodo amat gitu sama sekeliling dia, pada aslinya mereka juga sama kayak kita. Mereka lebih banyak memendam banyak hal yang gak bisa mereka ungkapin. Mungkin bukan gak bisa ya, tapi lebih ke dia belum nemuin tempat yang tepat untuk meluapkan segala isi hatinya. Dan di sini aku jadi ngerti kalau bukan cuma nyari pasangan, tapi nyari tempat curhat juga harus dengan orang yang tepat. Kita tuh gak bisa sembarang cerita sama orang. Kita tuh gak bisa tiba-tiba cerita banyak hal sama orang yang gak deket-deket banget sama kita. Ya karena respon yang bakal kita dapetin adalah respon yang seadanya, dan mungkin barangkali responnya tuh lebih ke menunjukkan bahwa dia tuh keberatan untuk ngedengerin masalah kita, karena kita gak deket-deket banget. Jadi penting banget ya, penting banget untuk nyari teman ngobrol, teman curcol yang bisa ngerti segala kondisi kita. Mungkin gak harus di segala kondisi sih, tapi paling enggak pada saat kita mendatangi dia tuh udah paham bahwa kita cuma butuh didengerin, kita cuma butuh teman buat saling berkeluh kesah, kita cuma butuh teman yang bisa nerima segala cerita kita tanpa menghakimi. Karena pada dasarnya sebagai manusia yang hidup, yang setiap harinya melakukan banyak kegiatan, udah pasti kita ngerasa lelah gak sih? Kita ngerasa pengen jeda dulu, pengen istirahat dulu, pengen nenangin pikiran dulu. Sementara masalah tanpa dicari pun udah datang sendiri gitu kan. Dan kita ngerasa bahwa dunia tuh gak ngasih jeda buat kita. Sampai akhirnya kita berpikir kayaknya gue butuh tempat yang bisa menerima kepulangan gue. Gue butuh tempat yang bisa ngedengerin segala keluh kesah gue.
gue butuh tempat yang dia tuh juga mempunyai rasa empati, ya mungkin tanpa harus ada di kondisi seperti kita, dia udah paham, dia udah ngerti. Tapi emang yang paling menyenangkan dan menenangkan itu adalah curhat sama orang yang sama-sama punya masalah yang serupa. Karena dia pernah ada di posisi kita, dia bisa lebih ngertiin kita. Atau karena kita udah pernah ada di posisi dia, kita juga ngertiin dia. Yang mana bukan cuma kita yang ngedapetin tempat untuk pulang, tapi dengan kita, dia juga ngerasa nyaman untuk gantian cerita gimana keseharian dia, gimana kesulitan dia selama ini, gimana masalah yang selama ini dihadepin gitu kan. Karena untuk didengar, kita memang harus jadi pendengar. Jadi jangan cuma kita yang cerita terus, jangan cuma kita yang ngeluhin ke dia terus, sementara pas dia butuhin kita, pas dia pengen cerita, kita malah gak bisa nemenin dia, kita malah gak bisa respon dengan baik, dan kita malah berubah menjadi manusia egois yang maunya didengerin tapi gak mau ngedengerin. Jadi penting banget untuk nyari temen ngobrol yang bisa mahamin kita, yang bisa sepaham sama kita, yang gak banyak ngejudge, yang gak banyak ngekritik. Mungkin mereka ngasih saran, tapi mereka gak memojokkan kita, mereka gak menyalahkan kita, dan mereka dengan senang hati kayak, ayo sini cerita, aku dengerin gitu kan. Dan tempat yang mana sama dia tuh kita gak ragu-ragu lagi untuk cerita tentang banyak hal. Sama dia kita gak ragu-ragu lagi untuk nunjukin bahwa kita lelah, kita capek, kita sedih. Sama dia kita tuh gak lagi malu untuk nunjukin air mata kita. Dan sama dia tuh kita jadi punya tempat yang mana dia bisa menenangkan kita, dia bisa memberikan kita pelukan, dan dia yang selalu nenangin kita dengan kalimat, it's okay, gak apa-apa. Kamu kalau mau nangis, nangis aja. Aku ada di sini kok. Dan ternyata yang susah ya. Kenyataannya susah untuk ngedapetin sosok seperti dia. Tapi semoga kita bukan hanya bisa mendapatkan sosok seperti itu, tapi kita juga bisa menjadi sosok seperti itu. Jadi kalau sekarang kita belum menemukan orang yang tepat untuk bercerita, enggak apa-apa. Mungkin bisa kita luapin di saat kita sendiri, entah dengan cara menangis, entah dengan cara menulis, entah cara kita dengerin lagu. Intinya jangan pernah kita terlalu lama memendam emosi, karena takutnya nanti malah jadi penyakit buat diri kita sendiri. Oke?